Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Yanu. Mari kita belajar dengan riang gembira. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, kelas 4. Di mana di awal tema 1, subtema 1, kelas 4, kita disajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung secara mandiri. Yang kedua, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Sebelum kita masuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita mengingat lagi tentang paragraf. Apakah paragraf itu? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, ini merupakan kumpulan beberapa kalimat dengan judul Pawai Budaya. Yang kedua, di setiap awal paragraf biasanya diawali dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam paragraf. Ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Kita bahas dulu gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok juga disebut ide pokok, gagasan utama, ide utama, pokok pikiran. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran, yaitu di awal paragraf dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama ada di awal paragraf. Kita masuk ke gagasan pendukung. Apakah gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok dan merupakan kalimat penjelas. Cara melihat kalimat utama. Kalimat utama ada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di campuran yang artinya di awal dan akhir paragraf. Kita bahas di awal paragraf. Kita fokus di kalimat kedua. Yang pertama, jika ada kalimat kedua, ada kata yang diulang dari kalimat utama, itu kemungkinan adalah di awal paragraf. Yang kedua, ada kata rujukan. Ini, itu, tersebut. Dan yang ketiga, terdapat kata ganti orang. Mereka, ia, nya. Paragraf juga bisa di akhir paragraf. Kalimat paling belakang jika terdapat kesimpulan yang ditandai dengan konjungsi, yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan bahkan. Kalimat utama juga bisa dicampuran, yaitu ada di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana jika ada kedua ciri tadi? Maka dinamakan campuran. Ya.
Gagasan pokok kita bahas, kita coba di paragraf ini. Kita lihat di kalimat kedua. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ada kata diulang di kalimat utama, yaitu kata pawai. Nah, itu yang ada di garis bawahnya. Kemudian kita tengok di kalimat terakhir. Kalimat terakhir bukan merupakan kalimat kesimpulan. Jadi, kalimat utama ada pada kalimat pertama. Gagasan pokok paragraf ini adalah pawai budaya di kampung Babakan. Gagasan pendukung. Ya, ada kalimat pendukung di dalam paragraf ini. Yang pertama, pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, gagasannya adalah Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan di kalimat ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Dan di kalimat keempat, gagasan pendukungnya adalah warga sabar menanti. Dan yang ada di kalimat kelima, gagasan pendukungnya adalah suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, kita masuk ke peta pikiran. Peta pikiran berfokus pada pokok gagasan yang didukung oleh gagasan pendukung. Di dalam paragraf tadi ada 1 pokok gagasan dan 5 gagasan pendukung. Gagasan pokok di paragraf tadi adalah pawai budaya di kampung Babakan. Dan pendukung di kalimat pertama adalah pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Di kalimat kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Di kalimat ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Dan di kalimat keempat, warga sabar menanti. Dan di kalimat kelima, suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, anak-anak, kita sudah belajar mencoba di paragraf pertama. Sekarang kita coba di paragraf kedua. Kita cari gagasan pokok di paragraf kedua. Sebelumnya, saya bacakan dulu teks paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih lengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang,
namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Jadi, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, anak-anak, kita cari kalimat utama pada paragraf ini. Yang pertama, kita perhatikan dulu kalimat yang kedua. Adakah kata yang diulang di kalimat kedua pada kalimat pertama? Ada kalimat yang diulang dari kalimat utama, yaitu kata rombongan. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat terakhir. Jadi, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Karena ada kata jadi, berarti kalimat yang terakhir merupakan kalimat kesimpulan. Jadi, paragraf ini mempunyai dua kalimat utama, yaitu di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, gagasan pokok pada paragraf ini yaitu pawai terdepan rombongan dari Maluku. Dan yang kedua, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sekarang kita cari gagasan pendukung. Gagasan pendukung ada di kalimat pendukung. Di manakah kalimat pendukungnya? Tadi sudah kita ketemukan kalimat utama ada di awal paragraf dan akhir paragraf. Jadi, untuk kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Dan rombongan perempuan mengenakan baju cele. Yang ketiga, baju ini terdiri dari atasan putih, lengan panjang, serta rok lebar merah. Kemudian kalimat berikutnya, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Kalimat kelima, bunyi seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Anak-anak, di paragraf ini kita mempunyai 2 gagasan pokok dan 5 gagasan pendukung. Gagasan pokoknya, pawai terdepan rombongan dari Maluku, dan jadi budaya Maluku sangat unik dan menarik. Gagasan pendukung pertama ada di kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Gagasan pendukung kedua ada di kalimat ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Gagasan ketiga ada di kalimat baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Gagasan keempat, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Dan gagasan pendukung kelima ada di kalimat bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Kita cari gagasan pokok. Sebelumnya saya bacakan dulu teksnya.
Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang sangat berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Untuk mencari gagasan pokok, kita lihat di kalimat kedua. Kita cari dulu kalimat utamanya. Adakah kata yang sama antara kalimat pertama dan kedua? Kalau ada, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ternyata ada kata yang diulang dari kalimat utama, yaitu kata Bali. Nah, sekarang kita lihat di kalimat terakhir. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Kalimat ini bukan merupakan kalimat kesimpulan, jadi bukan merupakan kalimat utama. Dikatakan kalimat utama di kalimat terakhir itu jika kalimatnya merupakan kesimpulan. Berarti kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Dan gagasan pokok paragraf ini adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, sekarang coba kita cari gagasan pendukung. Di manakah gagasan pendukung? Ya, tadi sudah dikatakan gagasan pendukung ada di kalimat pendukung. Tadi sudah kita ketemukan kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Di manakah kalimat pendukung? Yang pertama, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Kalimat kedua, alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Dan kalimat pendukung berikutnya, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, di paragraf ini kita ketemukan ada 3 kalimat pendukung. Sekarang coba kita masukkan dalam peta pikiran. Tadi ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya ada 1, gagasan pendukungnya ada 3. Kita masukkan di peta pikiran. Gagasan pokoknya adalah pada kalimat budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung yang pertama ada di kalimat rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Gagasan pendukung berikutnya ada di kalimat alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Dan gagasan pendukung berikutnya, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ya, sekarang kita lanjut ke paragraf berikutnya. Kita mencoba untuk cari gagasan pokok. Di manakah gagasan pokok? Gagasan pokoknya ada di kalimat utama. Di mana kalimat utama? Sebelum kita cari kalimat utamanya, saya bacakan dulu teksnya.
Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Sekarang kita lihat di kalimat kedua untuk mencari kalimat utamanya. Adakah kata yang diulang? Ada. Ada kata yang diulang dari kalimat utama yaitu kata Toraja. Di kalimat pertama ada, kalimat kedua juga ada. Artinya kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kalimat terakhir apakah termasuk? Bukan, karena kalimat terakhir bukan merupakan kalimat kesimpulan. Nah, kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Jadi gagasan pokok paragraf ini adalah rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, sekarang coba kita cari gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung itu ada di kalimat pendukung. Tadi sudah kita ketemukan kalimat utamanya di kalimat pertama. Berarti kalimat pendukungnya ada di kalimat kedua dan seterusnya. Kita cari kalimat pendukung. Yang pertama, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Dan kalimat kedua, rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sembang talung buku. Kalimat pendukung berikutnya, rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Kemudian kalimat berikutnya, alat musik yang berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Kemudian kalimat pendukung berikutnya, unik bentuknya, unik pula bunyinya. Jadi di paragraf ini ada 5 kalimat pendukung. Kita sudah ketemukan kalimat pokok dan kalimat pendukung. Ya, mari bersama kita masukkan dalam peta pikiran. Gagasan pokoknya di mana? Gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Kemudian gagasan pendukung yang pertama ada di kalimat wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Dan gagasan pendukung kedua ada di kalimat rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sempat talung buku. Gagasan pendukung ketiga ada di kalimat rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Kemudian di gagasan pendukung keempat ada di kalimat alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Kemudian gagasan yang pendukung kelima ada di kalimat unik bentuknya, unik pula
bunyinya. Nah, anak-anak, kita masuk di paragraf terakhir. Sebelumnya saya bacakan dulu ya. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Sekarang kita coba cari gagasan pokok. Di mana? Di kalimat utama. Kita cari kalimat utama. Kita fokus di kalimat kedua. Adakah kata yang diulang dari kalimat pertama? Tidak ada. Tetapi ada kata ganti, yaitu ada kata ganti di kalimat pertama, yaitu kata mereka. Mereka itu menggantikan Udin dan teman-teman. Jadi kata mereka itu menggantikan apa? Udin dan teman-teman. Nah, lihat di kalimat terakhir, apakah termasuk kalimat utama? Kaya dan mengagumkan. Bukan merupakan kalimat kesimpulan. Nah, berarti kalimat utama ada pada kalimat pertama. Dan gagasan pokok paragraf ini adalah Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Kita sudah menemukan gagasan pokok. Sekarang kita cari gagasan pendukung. Di manakah gagasan pendukung? Gagasan pendukung ada di kalimat pendukung. Yang mana kalimat pendukung? Selain kalimat utama. Tadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti kalimat pendukungnya ada di kalimat kedua dan seterusnya. Jadi kalimat pendukung yang pertama adalah selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Kemudian kalimat pendukung berikutnya, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Dan kalimat pendukung berikutnya, benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Dan kalimat pendukung terakhir, kaya dan mengagumkan. Kita sudah ketemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang coba kita masukkan dalam peta pikiran. Gagasan pokok ada di paragraf ini, yaitu Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Dan gagasan pendukung yang pertama ada di kalimat selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Gagasan pendukung kedua ada di kalimat pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Dan gagasan pendukung yang keempat ada di kalimat benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Dan gagasan pendukung keempat ada di kalimat kaya
dan mengagumkan. Demikian anak-anak, semua paragraf sudah kita pelajari, gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta sudah kita masukkan peta pikiran. Sekarang kita coba buat peta pikiran dari cerita tadi. Judulnya apa tadi? Judulnya adalah Pawai Budaya. Gagasan pokok di paragraf pertama adalah Pawai Budaya di Kampung Babakan. Kemudian gagasan pokok di paragraf kedua, Pawai terdepan rombongan dari Maluku. Dan jadi budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian gagasan pokok di paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Dengan gagasan di paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Dan di paragraf kelima, paragraf terakhir dari bacaan tadi, yaitu Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.